Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Nabiyal huda la tansani min syafaati ya Rasulullah. Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Rabbi anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Wa ba'd. Pemirsa Banjar TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari yuk kita bersama-sama muji Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Yang kedua, mari kita kirim salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberikan arahan kepada kita, yang meninggalkan mukjizat yang luar biasa, yakni berupa Al-Quranul Karim, yang beliau senantiasa sayang dengan kita, beliau senantiasa cinta dengan kita, beliau yang terus memikirkan kita, yakni Nabiuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manab bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Abdul Malik bin An-Nadar bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan, terus sampai bin Nabiuna Ismail, terus Nabiuna Ibrahim. Yuk kita bersalawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salatum bisalamil mubin linuqtati ta'yini ya gharami Salatum bisalamil mubin linuqtati ta'yini ya gharami. Mudah-mudahan kita dapat syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada episode pertama tentang keutamaan fi fadlil alim wal ulama, kita sudah menjelaskan bahwa orang yang diangkat derajatnya itu ada dua, yakni orang yang beriman dan orang yang berilmu. Orang yang berilmu ini derajatnya luar biasa, para ulama derajatnya luar biasa, dan derajatnya itu mengalahkan kaum mukminin. Untuk itu kita harus bangga dengan orang-orang yang berilmu. Kita harus belajar dengan orang-orang yang berilmu, yakni para ulama. Siapakah yang ulama yang patut kita tuntut? Yakni innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, yang senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Aba Guru kumpul memberikan clue siapakah ulama yang diikuti, yakni ulama yang apabila datang kepadamu seseorang kepadamu, kemudian dia membawa kabar bahwa dia menjelek-jelekkan si A, si B, si C. Orang ini seperti ini guru, dia ini kada baik, ini kada baik, ini. Maka bila orang ulama itu membenarkan atau malah menambah memanas-manasi, maka jangan diikuti. Tapi carilah ulama apabila dia datang dengan kabar yang buruk, bahwa beri nasihat orang itu. Insya Allah orang yang pian sambat itu insya Allah baik, semuanya akan baik. Kita jangan mengumpat dia, kita jangan menjelek-jelekan dia, kita jangan mau tahu dengan aib orang lain, kita jangan mau mengumbarkan aib orang lain, karena ini sangat dibenci oleh agama kita. Karena orang yang mengumpat, orang yang menyebarkan kekurangan orang lain, bagaikan dia memakan bangkai saudaranya. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka carilah ulama yang menurut Anda itu baik, ya, yang membimbing rohani pian. Berhadamlah dengan mereka, berkhidmatlah agar mencari keberkahan dari para ulama. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang menuntut ilmu
ini akan dimudahkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Orang yang senang datang ke majelis, orang yang senang menuntut ilmu, dia akan dimudahkan jalannya menuju Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman, salaqallahu bi tariqan min turuqil jannah. Jadi orang yang senang dengan ilmu nanti dia akan diberikan fasilitas, kemudahan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang senang menuntut ilmu ini, menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yastaghfiru lahu kullu syai' hatta al-hut fil bahri. Jadi orang yang menuntut ilmu ini, seluruh makhluk yang ada di dalam lautan memintakan ampun kepadanya. Luar biasa. Seapa ada makhluk yang ada di dalam lautan itu memintakan ampun kepada kita. Maka luar biasa kalau orang senang menuntut ilmu. Bahkan orang-orang yang senang menuntut ilmu pagi-pagi, pergi pagi, senang bersemangat, man ghada li talabil ilm sallat alaihi al malaikatu wa burika lahu fi ma'ishatih. Orang yang pagi-pagi senang menuntut ilmu, senang mengejar ilmu, senang menuntut ilmu agama, maka para malaikat mendoakan dia, bersalawat kepada dia agar hidupnya diberkahi, agar hidupnya senantiasa Allah rahmati, senantiasa Allah berikan kemudahan dalam hidupnya. Dan ini orang-orang yang senang beramal ibadah, maka orang-orang yang beriman dan beramal ibadah ini, maka hidupnya akan baik. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Orang yang beramal saleh, orang yang beriman baik laki-laki dan perempuan, hidupnya pasti akan baik. Pemirsa Banjar TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu dalam hidup ini kita harus memilih menjadi orang yang berilmu atau tidak. Ada 4 diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ciri orang bahagia. Kun aliman, atau dalam hadis lain ughdu aliman. Jadilah kamu orang-orang yang berilmu, orang yang paham agama, orang yang memiliki agama, orang yang alim. Guru-guru kita kalau tidak mampu juga muta'alliman, yakni engkau menuntut ilmu. Para santri kita alhamdulillah di pondok RMA ini ada sekitar 50 santri yang mampu, yang tidak mampu bergabung di sini, yang yatim, yang duafa. Kemudian di sini kita membina para santri di bidang tahfidz, di bidang lughah. Alhamdulillah mereka orang yang pencari ilmu. Orang ini termasuk orang yang beruntung. Dan mamanya itu adalah orang-orang yang beruntung. Orang tuanya lah yang bahagia. Yang ketiga adalah mustami'an, pendengar, pian-pian yang suka mendengarkan pengajian, yang suka ke majelis taklim, yang suka ke pondok, yang suka mendengar kajian-kajian. Termasuk yang ketiga yang beruntung. Dan yang keempat adalah muhibban. Muhibban ini pecinta, cinta banget dengan majelis. Di kampungnya ada majelis, ya Allah beruntung kami ada majelis. Insyaallah ada taman surganya Allah. Alhamdulillah di sini ada majelis. Dia bangga, muhibban, tidak hanya bangga, dia bantu baik dengan tenaga, dengan uang, dengan hartanya. Dia berkorban untuk majelis ilmu. Tapi bila-bila 4 ini tidak ada dalam diri kita, alim tidak, penuntut ilmu tidak, mendengarkan agama tidak, kemudian pencinta juga tidak, bahkan membenci perjuangan dakwah Islam. Majelis ada dibenci, pondok pesantren ada dimusuhi. Maka ujar Rasulullah, wala takunil khamis fatuhlik fatahlak wala takunil khamis fatahlik. Jadi ini orang yang merugi, orang-orang yang tidak punya 4 ini. Untuk itu, saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, mari kita bersama-sama menjadi orang-orang yang ahli ilmu. Karena orang yang ahli ilmu ini lebih baik daripada orang yang beribadah 1000 tahun tapi dia bodoh. Nah ini mudah-mudahan kita terhindar dari hal yang demikian.
Pemirsa dimanapun pian berada, jangan lupa bagi pian yang punya rezeki, punya kesempatan untuk bersedekah, salurkan di Pondok RMA di bawah ini, ya. Silahkan di Pondok RMA, di Panti Asuhan RMA di Jalan Gunung Manggis, Banjarbaru. Demikian kita jumpa pada episode yang akan datang. Allahumma waffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.